Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi hari ini. Kita akan membahas firman Tuhan yang kita tahu bahwa firman Tuhan itu akan membangun hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara berpikir bahwa jikalau kita melakukan ibadah tetapi di hadapan Tuhan sebetulnya kita sedang melakukan sebuah kejahatan? Tentunya kita semuanya heran, mana mungkin kita pergi ke gereja, kita mempersembahkan perpuluhan, kita memberikan persembahan, kita semuanya kelihatannya begitu bagus. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan bahwa ibadah kita itu ibadah yang jahat? Saudara yang dikasih Tuhan, berlatar belakang dari bangsa Israel, yang Tuhan pilih adalah bangsa pilihan, bangsa yang tersulung di antara semua bangsa, bangsa yang sangat disayang oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan sangat kecewa dengan bangsa Israel yang sudah dipilih, yang sudah disayang, yang sudah selalu dilindungi, diproteksi, tetapi tetap melakukan kejahatan. Mungkin kita secara tidak sadar, kita sudah mengecewakan hati Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak ingin melihat perbuatan-perbuatan kita, tetapi Tuhan ingin melihat hati kita yang sesungguhnya. Karena perbuatan kita itu bisa untuk menutupi sebetulnya apa yang menjadi isi hati kita. Pada saat banyak orang beribadah datang ke gereja 1 minggu 3 kali 4 kali, rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin kelihatannya berdoa, tetapi pada hakikatnya mereka melakukan kejahatan. Mari kita renungkan bersama. Jangan-jangan kita sedang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, padahal kita selalu beribadah kepadanya. Karena Tuhan, Allah Bapa kita, tidak bisa dibohongi. Dia Maha Tahu, Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan sampai kita mengecewakan hati Tuhan secara tidak sadar, atau kita memang tidak sungguh-sungguh untuk mengagungkan Dia dan tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita ada sesuatu yang kita kejar. Pada saat kita rajin beribadah, kita ingin ada sesuatu supaya kita diberkati, supaya kita umur panjang, supaya kita dijauhkan dari yang jahat. Tuhan tidak ingin kita punya sesuatu yang sebagai imbal balik. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan baginya adalah semata-mata untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Apakah kita sudah memberikan semua yang Tuhan inginkan, yang saat ini kita bisa persembahkan baginya? Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Amos. Siapa itu Amos? Amos adalah seorang nabi, tetapi dia benar-benar perkataannya sangat-sangat pedas. Tentunya tidak semua orang sangat suka kepada Amos, karena Amos itu lebih banyak mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Tetapi ini yang Tuhan taruh di dalam mulut Amos untuk mengatakannya kepada bangsa Israel. Mari saudara, bersama-sama kita mau simak ayat firman Tuhan dari Amos 4. Dari Amos 4 ayat 4 sampai dengan 5. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan perpuluhanmu pada waktu hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela dan siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Allah. Dan selanjutnya dari Amos 4 ayat 6 sampai dengan 13 mengatakan demikian. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberikan kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu,
dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun engkau tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2/3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepaskan penyakit sampar di antara kamu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang, dan pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu dan tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkirkan balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, dan yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Sampai di sini dulu kita bahas. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita seringkali melakukan perbuatan yang jahat seperti bangsa Israel yang lakukan? Dia melakukan persembahan di bukit-bukit, lalu mereka berpesta pora. Tetapi mereka tidak bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat. Apa yang dilakukan mereka? Mereka tetap pada kehidupannya, mungkin seperti Sodom dan Gomora. Tadi ada firman Tuhan mengatakan demikian. Atau kehidupannya tidak berubah, tetap melakukan kejahatan, kebohongan, berdusta, lalu kemudian hal-hal yang menjijikan, yang mungkin menyembah berhala. Apakah berhala itu? Ternyata berhala itu banyak. Berhala itu bisa berbentuk keluarga kita. Berhala itu bisa berbentuk harta benda kita atau uang kita. Berhala itu juga bisa berbentuk apa saja, hobi. Hobi kita itu juga berhala kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kasih kita kesempatan bahwa Tuhan seringkali memberikan hukuman kepada kita, menahan hujan sampai kekeringan, tapi tetap tidak mau berbalik kepada Dia. Kita mungkin dipukul oleh Tuhan untuk sesaat kita masuk di dalam kegelapan, tetapi kita juga tidak berbalik kepadanya. Mungkin kita akan mengalami kelaparan, tapi kita juga tetap tidak berbalik kepadanya. Mengapa? Karena hati kita atau kita punya hati belum benar-benar mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan dengan berbagai cara menunjukkan bahwa Tuhan sanggup untuk menutup semua jalan di depan kita, semata-mata untuk menunjukkan supaya, hai engkau orang yang kukasihi, mari kembalilah kepadaku, marilah cari aku, maka engkau akan hidup. Kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan kita kembali ke jalan yang benar. Mungkin sesuatu saat engkau telah melakukan banyak dosa. Engkau sudah mengecewakan keluargamu, engkau sudah mengecewakan istrimu, engkau sudah mengecewakan anak-anakmu. Mari kita harus kembali kepada jalan yang benar. Hidupmu diubahkan, hidupmu menjadi baru, cara bicaramu berubah.
pikiranmu berubah, cara matamu melihat berubah, cara engkau mendengar berubah, dan hatimu juga berubah. Percayakah saudara bahwa dengan langkah demikian kita akan diselamatkan? Kita akan bertemu dengan Tuhan. Lalu kita bertanya, Tuhan kan begitu jauh, saya kan di bumi dan saya lagi orang berdosa. Bisakah saya bertemu dengan Tuhan? Jawabannya adalah yes. Iya, saudara bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi, yaitu dengan bertobat dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang seperti yang Tuhan tadi katakan. Jangan kita beribadah kepadanya tapi dengan hati yang palsu. Jangan kita datang hanya untuk sesuatu, tetapi kita datang sungguh-sungguh mencari firman Tuhan. Kita dipenuhi oleh firman dan kita berubah dan kita bertobat. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan, bahwa hidup kita tidak akan pernah sama. Hidup kita harus selalu berubah. Hidup kita selalu harus menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara demikian Tuhan akan masuk ke dalam hatimu dan merubah seluruh hidupmu, merubah pikiranmu, merubah hatimu, cara pandangmu. Dan itulah saatnya engkau dikatakan engkau menjadi orang yang hidup, bukan lagi orang yang mati. Banyak yang dikatakan oleh Tuhan begini, orang itu hidup tetapi dia sebetulnya mati. Karena pada saat engkau melakukan dosa, sebetulnya engkau adalah zombie, orang yang hidup tetapi mati. Engkau secara jiwamu, secara spiritmu, engkau sudah menuju ke neraka. Tahukah engkau bahwa upah dosa adalah maut? Kita digiring ke neraka, tapi kita masih hidup. Dan kita tidak mau. Kalau kita harus jadi zombie, orang yang tidak tahu Tuhan adalah mayat hidup, adalah orang yang tidak punya hati, yang tidak mengerti betapa Tuhan itu adalah Allah yang besar, pencipta langit dan bumi, yang bisa melakukan segala perkara yang ajaib di dalam hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kita banyak-banyak berubah. Seperti firman Tuhan di dalam selanjutnya dari kitab Amos 5 ayat 4 sampai dengan 6 yang berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Apa itu Betel? Betel adalah suatu tempat yang dihilangkan, tempat pembuangan. Itu yang dimaksud dengan Betel. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah pergi ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Kita jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Beersheba. Gilgal adalah sesuatu tempat yang dilenyapkan. Gilgal adalah engkau dibawa ke dalam pembuangan. Dan Beersheba, apakah Beersheba? Beersheba adalah padang gurun. Pada saat Hagar disuruh keluar oleh Abraham dengan membawa anaknya Ismail, dia membawanya ke padang gurun. Dan di situ dia menangis karena tidak punya air. Dan disitulah Tuhan memberikan air itu, yaitu Beersheba. Pada saat keturunan Yakub dan selanjutnya memperebutkan tempat untuk tempat air minum, disitulah sumur yang namanya sumur Beersheba. Beersheba adalah suatu tempat yang kering di padang gurun. Apakah engkau mau pergi ke padang gurun? Hidupmu kering, hidupmu sangat kesepian, hidupmu rasa tidak berguna, dan engkau haus akan firman Tuhan. Jangan pergi ke Beersheba, dan engkau jangan pergi ke Betel, karena Betel akan dilenyapkan. Betel adalah suatu tempat yang dulunya terkenal. Mungkin itu adalah hidupmu dulu, di mana engkau bersenang-senang.
di mana engkau tidak ingin melepaskan sesuatu yang engkau suka. Dan apa yang dimaksud dengan Gilgal? Tuhan bilang jangan pergi ke Gilgal, karena Gilgal itu akan masuk ke dalam pembuangan. Betel dan Gilgal adalah suatu tempat yang tidak disukai oleh Tuhan. Disitulah mereka banyak mempersembahkan korban-korban yang tadi di Amos 4 katakan. Mereka berpura-pura memberikan persembahan korban, memberikan persembahan perpuluhan, tetapi mereka sebetulnya melakukan kejahatan. Betel dan Gilgal itu bisa bicara tentang ibadah kita. Sepertinya kita melakukan perbuatan yang baik, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Kita sama sekali tidak dekat dengan Tuhan. Bahkan kita tidak kenal sama Dia. Saudara adalah orang yang paling malang. Oleh karena itu, biarlah kita dengar firman Tuhan hari ini. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Engkau dan aku, kita akan hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita memerlukan Dia di dalam segala hal. Apapun yang ingin kita lakukan setiap hari, kita minta pimpinannya. Kita berdoa pagi, kita minta Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Pada saat kita ingin mengadakan suatu usaha, kita juga berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah aku harus lakukan sesuatu untuk usaha ini? Apakah usaha ini berkenan di hati-Mu Tuhan? Kita selalu bertanya kepada Tuhan untuk segala sesuatu, apapun yang hendak kita lakukan. Apalagi kita harus banyak-banyak berdoa untuk keluarga kita. Kita harus banyak minta kepada Tuhan, apakah aku harus banyak berdoa untuk si A, si B, dan si C. Keluargamu adalah hal yang pasti yang harus engkau lindungi pertama kali. Dimanapun engkau berada, walaupun engkau jauh dari keluargamu, adalah tugas utama kita. Kita berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk kota tempat kita tinggal, yaitu kota Jakarta. Kita juga banyak-banyak berdoa untuk negara kita tinggal, yaitu Indonesia. Apa yang kita minta? Yang paling baik yang kita minta, supaya itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah ibadah yang Tuhan inginkan. Karena ibadah yang Tuhan inginkan bukan untuk mementingkan diri kita sendiri, menyenangkan hati kita sendiri, tetapi kita lebih banyak memikirkan orang banyak. Bahkan kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa memenangkan teman kita, bagaimana kita bisa memenangkan saudara kita, bagaimana kita bisa memenangkan keluarga kita yang belum takut Tuhan. Itulah ibadah yang Tuhan inginkan. Apakah saudara tahu bahwa itulah yang menjadi isi hati Tuhan? Jangan pernah sia-siakan waktumu. Mari kita bersama-sama mulai bergerak. Beritakan Injil, beritakan kesaksian, beritakan banyak hal yang ingin kita beritakan tentang Tuhan. Itulah saat ini engkau akan dikatakan menjadi orang yang dihidupkan oleh Tuhan. Jangan kita seperti zombie. Kita hidup tapi kita mati. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak pernah bergerak untuk menyenangkan atau melayani Tuhan. Kita hanya berfokus kepada kesukaan dan kesenangan diri kita sendiri. Ayo mari, saya benar-benar menghimbau jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mulai hari ini kita hanya banyak fokus hanya kepada Tuhan. Karena engkau tidak bisa berpegang kepada apapun yang ada di muka bumi ini. Keadaan tidak akan lebih baik. Sakit penyakit berada di sekitarmu. Kita harus bisa mengandalkan Tuhan untuk segala hal, segala sesuatu. Perlindungan Tuhan yang ajaib pasti engkau akan alami. Mujizat Tuhan pasti engkau akan alami. Doamu pasti Tuhan jawab. Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikannya kepada kita, karena Dia Allah yang baik. Dia tidak akan pernah menahan kebaikannya untuk menolong dirimu dan diriku. Tangannya selalu terulur kepadamu dan kepadaku dengan doa yang sungguh-sungguh. Dengan kita bertobat dan kita meneteskan air mata, Tuhan akan mendengar doa kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya. Inilah saatnya penuaian besar-besaran untuk di seluruh muka bumi ini, di mana setiap hati kita akan disentuh oleh Tuhan. Banyak orang yang berdosa dan akan berbalik kepada Tuhan. Walaupun mereka ada jalan-jalan, mereka dulu tidak pernah ke gereja, tapi Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada mereka. Itulah yang namanya kasih karunia. Saudara dan saya menerima kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan. Hari ini kita dengar firman. Hari ini kita dikuatkan. Hari ini kita akan berubah. Hari ini kita akan tambah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hanya mencari wajah Tuhan dan kita akan hidup. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan ajak saudara untuk kita berdoa kepada Tuhan. Supaya hati kita, pikiran kita, semua kita akan dibukakan. Mari kita ajak berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu ya iya dan amin. Engkau sungguh luar biasa. Engkau memberikan firman-Mu dari Amos 4 dan juga dari Amos 5, bahwa Engkau tidak menginginkan kami untuk terhilang. Kami tidak ingin pergi ke Betel, kami tidak ingin pergi ke Gilgal, dan kami tidak ingin pergi ke Beersheba. Karena ketiga tempat ini adalah tempat yang Engkau kutuk, bahwa mereka melakukan persembahan mereka, ibadah mereka, tetapi mereka melakukan kejahatan. Oleh karena itu, biarlah hari ini kami boleh mengerti. Kami akan sungguh-sungguh beribadah kepadamu dengan ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah pertobatan. Ibadah yang benar adalah melakukan firman Tuhan. Ibadah yang benar adalah menjadi orang-orang benar, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang benar adalah jikalau kami tidak egois, hanya berpusat kepada diri kami sendiri. Ibadah yang benar adalah jikalau kami berfokus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami yang kami kasihi, juga negeri kami, kota kami, bangsa kami, dan juga bangsa-bangsa lain yang Tuhan juga akan kasihi, sehingga mereka bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya melalui firman ini kami tidak akan pernah sama lagi. Kami dikuatkan, kami dibangkitkan, kami terus-menerus diperbaharui untuk selalu menjadi orang-orang yang benar, yang Kau kasihi. Kami menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, yaitu dosa-dosa kami diampuni. Kami menerima kasih karunia Tuhan, yaitu penyertaan-Mu setiap hari kepada kami, sehingga kami diluputkan dari yang jahat, dari segala sakit penyakit apapun. Dan Engkau yang akan membawa revival dalam hidup kami, supaya kami selalu berapi-api, supaya kami selalu bersemangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk firman-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Biarlah hamba yang tidak ada apa-apanya ini menjadi alat di tangan-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang mendengar, dan kami semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita semua boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.